Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 usaha mantan untuk melupakanmu yang membuatnya semakin cepat kembali kepadamu. Nah, jadi kenapa orang berusaha melupakan orang yang pernah ia cintai? Itu menunjukkan bahwa orang yang pernah ia cintai itu masih memiliki pengaruh yang amat sangat kuat di dalam kehidupannya. Pagi teringat, siang terbayang, malam sampai ke mimpi-mimpi. Dan itu membuat orang merasa amat sangat menderita. Karena apa? Karena harapannya setelah perpisahan itu terjadi, orang bisa segera melupakan, meneruskan hidupnya, meraih mimpi-mimpinya, dan seterusnya. Tetapi realitanya, perpisahan dan jarak justru membuat orang menjadi selalu kangen, menjadi selalu kepikiran. Nah, jadi ketika mantan terlihat berusaha untuk melupakan kita, itu menunjukkan bahwa kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Ada 3 usaha yang biasanya akan orang lakukan untuk melupakan mantannya. Yang pertama, dengan cara membenci ataupun memusuhi. Maka kita bisa melihat sekarang kan, mantan memblokir seluruh media sosial kita. Mantan memblokir nomor telepon kita. Mantan gak mau ketemu kita. Mantan terus berusaha menjauh sejauh-jauhnya. Itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa sekarang mantan berada pada fase usaha keras untuk bisa segera melupakan kita. Nah, ketika seseorang berusaha untuk membenci dan memusuhi kalaupun terpaksa ketemu misal gitu karena mau tidak mau harus ketemu. Posisi rumah yang dekat, misal mantan itu adalah tetangga atau satu tempat kerja atau satu kampus dan seterusnya. Maka kalau ada ketemuan begitu, mantan akan menunjukkan ekspresi yang selalu marah Kalau mau tidak mau harus ngobrol karena teman kerja dan seterusnya, nada suaranya selalu tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa sekarang mantan sedang berjuang amat sangat keras untuk bisa membenci kita, karena dia berpikir dengan cara membenci itulah cara yang paling cepat bagi dia untuk bisa segera move on. Tetapi realitanya apa demikian? Lebih banyak orang yang ketika dia berusaha membenci, secara otomatis dia harus memikirkan kita terus Mau berangkat kerja, memikirkan bagaimana caranya agar jangan sampai ketemu kita. Dan itu menunjukkan bahwa dia mikirin kita. Kemudian mau jalan-jalan, berpikir keras dia. Ini kalau mau belanja, khawatir tidak sengaja nanti ketemu kita. Karena misal dia hafal hari-hari kebiasaan-kebiasaan kita untuk berbelanja dan seterusnya. Nah, maka apa yang terjadi? Semakin mantan berusaha membenci, semakin mantan selalu harus memikirkan kita. Termasuk juga untuk membenci. Orang harus menggali terus memori-memorinya.
apa saja yang kurang baik dari diri kita yang bisa dia benci. Padahal cara kerja memori manusia itu sangat menarik. Kalau memori handphone, ya, kita misal ingin melihat satu video kenangan, kita ambil satu video itu, maka yang terbuka adalah video kenangan tadi. Ya, misal ketika kita ulang tahun dan seterusnya. Tetapi ketika memori otak kita, mantan memanggil memori tentang hal-hal yang tidak baik dari diri kita, memori itu akan datang. Tetapi juga semua memori-memori yang indah, kenangan-kenangan terbaik bersama kita akan muncul semua. Nah, itu kenapa semakin keras usahanya untuk membenci kita, maka semakin sering dia harus memikirkan kita. Dan kalau dia sudah kepikiran terus, maka akan semakin besar rasa rindu menggedor-gedor hatinya. Dan itu akan membuat dia jadi jatuh cinta kembali. Kemudian yang kedua, mantan akan berusaha sesegera mungkin untuk mencari pengganti kita. Harapannya, kalau dia sudah punya pengganti kita, maka dia bisa move on, dia bisa segera melupakan kita. Dan biasanya orang akan begitu tergesa-gesa untuk bisa mencari seseorang sebagai pengganti. Padahal semua hal di dunia ini yang dipilih dengan tergesa-gesa biasanya akan membuat orang jadi menyesal, ya. Sesuatu yang dipilih dengan tenang, dengan hati-hati pun itu biasanya sering gagalnya kok. Apalagi ketika seseorang harus memilih dengan tergesa-gesa, maka peluang dia untuk gagal bersama pasangan barunya yang dia harapkan akan dapat menjadi sebagai pengganti kita, yang dia dapatkan adalah kekecewaan. Nah, maka ketika itu yang terjadi pada diri mantan, harapannya dia bisa segera move on, tetapi kehadiran pasangan baru di dalam kehidupannya justru itu menambah beban bagi dia. Ya, jadi harapannya bisa melupakan kita, tetapi realitanya bersama pasangan barunya tidak saja dia gagal melupakan kita, justru yang dia dapatkan pertengkaran-pertengkaran baru. Dan itu akan semakin membuat dia merindukan kita. Jadi ketika manusia itu bersama pasangan barunya, yang dia dapatkan adalah kekecewaan, oh ternyata pasangan barunya jauh dari harapan, maka secara otomatis hatinya, batinnya akan merindukan seseorang yang tidak pernah mengecewakannya. Itu sudah menjadi tabiat hati. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong mencintai orang yang baik kepadanya dan membenci orang-orang yang tidak baik kepadanya. Nah, jadi ketika bersama kita mantan mendapatkan yang terbaik, sementara dia berusaha melupakan kita dengan cara mencari pengganti kita secepatnya, dan yang dia dapatkan kekecewaan, secara otomatis hatinya langsung fokus kepada kita kembali. Maka semakin mantan berusaha melupakan kita dengan cara mencari pengganti kita, semakin cepat pula keinginannya muncul untuk kembali bersama kita lagi. Karena sekarang dia sadar bahwa memang yang terbaik adalah bersama kita setelah dia mendapatkan pengalaman menjalani hari-harinya bersama seseorang yang baru.
ya. Nah, kemudian cara yang ketiga, mantan berusaha untuk melupakan kita dengan cara memotivasi dirinya. Caranya bagaimana? Dia terus menjelek-jelekkan kita. Ya, jadi itu paling terasa tuh kalau satu tempat kerja dan seterusnya, karena informasinya cepat sampai ke telinga. Ya. Jadi mantan terus saja menjelek-jelekkan kita kepada teman-teman, sahabat-sahabat, teman kerja dan seterusnya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk meyakinkan dirinya agar konsisten berpisah dengan kita. Ya, harapannya begitu. Dia terus berusaha meyakinkan hatinya agar jangan pernah kembali bersama kita lagi. Nah, tetapi realitanya justru ketika dia menjelek-jelekkan kita, membicarakan kita, itu akan memperkuat posisi kita di hati dan pikirannya. Dan itu membuatnya semakin cinta, semakin rindu. Karena tanda orang yang mencintai adalah selalu membicarakan orang yang ia cintai. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.